Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 wah. Berita ini atau informasi ini bikin warga Konoha kejang-kejang, guys. Ini berita yang sangat-sangat spektakuler. Berita yang bikin warga Konoha itu berpikir dua kali gitu. Ya, bikin warga Konoha itu berpikir bahwa, wah, ternyata gitu ya. Wah, ternyata selama ini kita salah ya. Wah, kok bisa gitu? Ya, ternyata ada korelasinya gitu ya. Jadi, apa yang saya maksud? Yang saya maksud itu adalah ternyata Iran itu bisa berjaya di zaman dulu ya, di zaman Persia itu karena mereka itu menganut yang namanya agama Zoroaster. Bukan agama seperti sekarang ini, agama Islam. Bukan berarti saya mengatakan kalau beragama Islam itu nggak bisa berjaya dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Konsepnya nggak seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, ketika Iran, ketika Persia mayoritas beragama Islam, kalau kita bandingkan dengan mayoritas beragama Zoroaster, itu jauh beda. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ini kan ada semacam keanehan gitu ya. Kenapa ketika Iran itu beragama Muslim seperti sekarang ini makin, mohon maaf ya, makin terpuruk gitu ya. Makin kacau gitu ya, makin tertinggal. Padahal zaman dulu Persia itu jaya banget ya, luar biasa. Ya, Persia itu penguasa dunia ya. Orang yang sangat-sangat luar biasa. Persia itu nggak pernah dijajah, guys. Nggak ada yang berani sekalipun dengan Persia zaman dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa berkuasa ribuan tahun gitu zaman Persia? Apa perbedaan dengan sekarang ini? Jadi, salah satu perbedaan yang paling signifikan itu, karena dulu Persia itu beragama Zoroaster. Apa hubungannya? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Sangat berkorelasi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi suka tidak suka, mau nggak mau, agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Lah, apa hubungannya? Ada, guys. Jadi, tanpa kita sadari, manusia itu, terutama warga Konoha dan warga Persia atau warga Iran, banyak keputusan sehari-hari itu diambil dari kitab suci ya. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh kitab suci, dipengaruhi oleh agama, cara makan, cara tidur, cara berpikir ya. Bahkan perang dengan orang lain juga ada yang ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Ya, kenapa kita membela Iran? Kenapa? Karena seiman. Ini ada pengaruhnya, guys. Kenapa ada warga Konoha membela Israel? Karena seiman. Ada pengaruhnya gitu ya. Kenapa kita membela Amerika? Karena seiman. Jadi, jangan berpikir bahwa agama itu tidak berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kemajuan suatu bangsa itu dipengaruhi oleh agama. Kenapa? Karena banyak keputusan yang kita sahih itu dipengaruhi oleh agama. Pola pikir ya. Kenapa kita itu mengharamkan babi? Karena dipengaruhi oleh agama. Ya kan? Ini mempengaruhi, guys ya. Sehingga di Konoha jarang ada babi gitu. Ya, sehingga tidak mengekspor babi gitu ya. Kemudian kenapa di Konoha itu jarang ada turis gitu, ada sebenarnya, tapi pada lokasi-lokasi tertentu ya, nggak semerata gitu, nggak seperti Perancis gitu ya, banyak turis ya, di merata gitu ya. Kenapa? Apa alasannya? Karena di Konoha itu suara toa sangat keras. Apa hubungannya? Berhubungan. Ketika mereka datang ke Konoha, suara toa mengganggu ya, misalnya nih ya, di samping villa ada suara toa ya, di samping mereka nginap ada suara toa yang sangat menggelegar. Apakah itu mengganggu istirahat mereka? Sangat mengganggu. Itu ada korelasinya gitu, sehingga kita tidak dapat duit, kehilangan duit ya. Kemudian misalnya ya, SDM warga Konoha itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Apa alasannya? Apakah yang dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Karena warga Konoha itu berpikir akhirat terus, sehingga mereka tidak berpikir tentang dunia. Ya, mereka tidak memikirkan gizi anak, sehingga apa? Sehingga SDM kita terpuruk. Kemudian di Konoha itu kalau kita perhatikan, kita fokusnya kan akhirat ya, sehingga kita tidak memikirkan dunia ini ya. Kita tidak berpikir gimana cara menciptakan teknologi ya, gimana kita menciptakan yang namanya ilmu pengetahuan ya, seperti misalnya menciptakan AI ya, menciptakan pokoknya teknologi gitu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Kenapa? Karena kita fokusnya pada akhirat gitu. Ya, makanya banyak di Konoha itu yang berprinsip bahwa ngapain belajar fisika, itu kan nggak dibawa sama ke akhirat gitu.
Ngapain belajar matematika? Itu kan nggak ditanya sama malaikat. Ngapain belajar tentang teknologi? Ya, iptek dan sebagainya. Ngapain belajar AI? Itu kan nggak ditanya sama malaikat. Lebih baik kita belajar bahasa Arab dong ya. Ngapain belajar bahasa Inggris? Nanti kan di surga bahasa Arab gitu. Jadi itu mempengaruhi pola pikir kita sehingga kita tertinggal teknologi ya. Kita nggak bisa bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris itu sangat penting ya. Penting bagi apa? Bagi turis ya. Ketika mereka datang ke Konoha, kita bisa bahasa Inggris, mereka enak nyaman gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, mereka kapok datang ke Konoha gitu, ngapain ya kan? Ya kemudian ya kita nggak bisa belajar teknologi-teknologi dari negara-negara maju karena apa? Karena teknologi negara maju itu menggunakan bahasa Inggris sehingga kita lagi-lagi tertinggal, tertinggal dan tertinggal lagi gitu. Dipengaruhi oleh apa? Dasarnya itu agama. Bagaimana dengan Persia? Apakah Persia zaman dulu punya prinsip yang mengatakan yang penting akhirat gitu ya? Enggak, Persia enggak seperti itu ya. Dulu Persia itu menganut agama Zoroaster sehingga mereka sangat maju. Lah apa hubungannya? Agama Zoroaster itu mengajarkan yang namanya introspeksi diri gitu. Zoroaster itu mengajarkan yang namanya tentang kemajuan gitu. Zoroaster itu tidak pernah mengatakan nanti kalau di akhirat kita harus menggunakan bahasa Zoroaster ya, bahasa Persia gitu atau enggak seperti itu ya. Jadi mereka fokus ya belajar teknologi ya, kemudian mereka fokus pengembangan diri gitu ya. Jadi agama itu mempengaruhi guys tanpa kita sadari. Kalau tradisi dalam beragama itu tidak mengajarkan kita tentang tradisi untuk berpikir, maka kemajuan akan jauh gitu. Jadi sebenarnya Persia itu eh, dasarnya itu sangat bagus guys. Cuman ya orang-orang Iran kan meninggalkan yang namanya agama Zoroaster. Agama Zoroaster itu bagus banget ya. Agama Zoroaster itu sama seperti agama lokal di Konoha, seperti agama Kaharingan, Sunda Wiwitan, Parmali, dan lain sebagainya. Ya, jadi tanpa kita sadari ya, bukan berarti saya mengatakan agama lokal itu lebih bagus daripada agama luar ya, bukan seperti itu konsepnya. Jadi tanpa kita sadari itu ya, ternyata agama lokal itu justru mengajarkan kita yang namanya introspeksi diri. Bukan seperti agama sebelah. Agama sebelah mengajarkan yang namanya, oh agama kita yang paling benar, agama kita yang paling masuk surga, pokoknya agama kita yang paling sempurna, agama kita yang paling wow, agama kita itu yang menguasai dunia, agama kita yang paling benar, agama lain sesat, pokoknya kita nomor satu, ya Tuhan bersama kita, Allah bersama kita nggak boleh kalah dan sebagainya. Egois kan jadinya, arogan jadinya. Jadi tanpa kita sadari orang yang beragama itu banyak yang arogan guys, tanpa kita sadari. Makanya kalau Anda perhatikan di Konoha itu banyak pemuka agama seperti Habib Rizik ya, kemudian Habib Bahar, mereka itu arogan. Mereka khotbah bawa pedang gitu ya. Bawa senjata gitu ya, perang gitu. Kenapa? Karena mereka didoktrin dari kecil, mereka yang paling benar, mereka yang paling suci gitu. Itu alasannya, tanpa kita sadari. Kemudian selain itu ya, apalagi alasannya? Alasan selanjutnya itu karena kita itu tidak pernah yang namanya introspeksi diri. Kita tidak pernah diajarkan introspeksi diri. Kalau agama lokal itu biasanya kita diajarkan introspeksi diri gitu ya. Nggak merusak alam ya. Kemudian kita nggak boleh misalnya menjahati orang lain ya. Nggak ada ayat-ayat perang ya. Di kitab suci agama lokal itu apakah ada ayat perang? Enggak kan? Agama Sunda itu mengajarkan yang namanya berbuat baik gitu. Agama Kaharingan juga seperti itu ya. Agama Kejawen juga seperti itu. Makanya ya di Pulau Jawa itu ada salah satu suku yang paling jujur di Pulau Jawa. Siapa itu? Suku Samin. Jadi suku Samin ini sangat jujur banget. Ternyata setelah diteliti mereka itu menganut yang namanya agak mirip seperti agama Kejawen gitu ya, atau agama Budi gitu. Ya, harusnya agama Kejawen ini sebenarnya yang dipopulerkan di Konoha. Agama Kejawen itu kan masih bersinkronitas dengan agama Buddha ya, tanpa kita sadari. Ya mirip-mirip seperti Islam Nusantara lah ya. Ya mirip-mirip seperti itu ya. Kemudian selain itu ya, apalagi yang mempengaruhi kenapa Iran sekarang hancur ya. Kalau saya perhatikan Iran sekarang ini kalau kita bandingkan dengan Iran dulu itu, Iran sekarang ini hancur karena mereka lebih fokus dengan yang namanya ritual-ritual kalau saya perhatikan. Bukan berarti ritual itu tidak penting ya. Contoh misalnya perekrutan tentara. Iran itu merekrut tentara itu berdasarkan hafalan. Ya kalau religius direkrut gitu. Jadi syarat yang paling utama itu hafalan dan religius. Ini kan bermasalah sekali ya. Harusnya ya kalau
ada kemajuan ya. Untuk jadi militer itu, tentara itu, yang pertama itu dia punya attitude ya, kemudian cerdas gitu ya, tangkas gitu ya, bukan orang idiot gitu ya. Nggak mungkin orang idiot menang perang ya kan, nggak mungkin lah. Butuh yang namanya kecerdasan IQ yang tinggi juga ya. Jadi perang itu kan permainan otak, senjata itu kan cuma alat ya, permainan otak guys ya. Bagaimana dengan Zoroaster? Zoroaster seperti itu ya. Nggak ada tuh ya Zoroaster dulu waktu memilih militer itu, oh hafalannya harus gini gitu ya, harus religius, nggak ada seperti itu. Sehingga tentara daripada Zoroaster tuh sangat kuat, jago sekali gitu ya, ya berpikir rasional, sehingga mereka memenangkan yang namanya pertandingan ya, dimanapun pertandingan mereka memenangkan. Bahkan ya oh, negara-negara tetangganya takut dulu dengan Persia, saking tangguhnya gitu ya. Kemudian sekarang banyak pengamat mengatakan bahwa Iran itu ya seperti Persia, enggak, sudah jauh berubah ya. Banyak orang mengatakan bahwa Iran itu sama seperti Persia, enggak. Itu jauh banget gitu ya. Makanya warga Konoha itu menganggap bahwa Persia itu jago karena beragama Muslim, enggak. Beda agamanya guys, itu mempengaruhi ya. Bagaimana dengan Konoha? Apakah kita bisa jadi negara maju kalau seperti sekarang ini? Enggak. Harus ada perubahan yang sangat signifikan. Bukan berarti saya nyuruh revolusi ya, jangan seperti itu. Bukan berarti saya memojokkan agama tertentu di sini ya. Ya, kalau bisa ya kita lebih fokus sama ini dong ya, introspeksi diri. Ya, apapun agamanya nggak jadi masalah, asal fokus introspeksi diri. Ya, jangan terlalu halu gitu ya. Kemudian fokus tentang teknologi gitu ya. Jangan fokus pada mengkafirkan, mengkafirkan agama lain, mengkafirkan, ngejelek-jelekin orang lain, jangan seperti itu ya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ini masuk akal? Tidak, saya tidak mendoktrin yang video ya. Saya bicara by data gitu ya, secara akademis ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, nggak ada mainstream di sini ya. Tapi kalau kita perhatikan justru ya, Persia itu berjaya karena mereka menganut yang namanya Zoroaster. Agama Zoroaster itu intinya itu berbuat baik gitu. Itu inti daripada agama Zoroaster. Nggak ada tuh istilah Zoroaster tuh mengkafirkan agama lain, menganggap bahwa agama yang paling benar, enggak. Zoroaster itu tidak mengklaim bahwa kita yang punya sorga gitu ya. Itu intinya guys. Tapi ini jarang dibongkar ya. Karena apa? Karena ini aib ya. Aib daripada warga Konoha itu sendiri ya. Selain itu, apa yang mempengaruhi kenapa Persia itu jago banget di zaman dulu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena teknologi ya. Teknologi daripada Persia zaman itu sangat luar biasa gitu. Di zamannya ya, bukan zaman sekarang, jangan bandingkan zaman sekarang. Zaman itu ya mereka sangat luar biasa ya, jago dalam bikin teknologi seperti baju zirah, pedang, dan sebagainya. Sehingga mereka sangat-sangat maju sekali. Bahkan orang Arab sekalipun nggak berani dengan orang Persia tanpa kita sadari ya. Itu yang mempengaruhi karena mereka fokus terhadap teknologi ya, kemudian pemikiran ya, kemudian mereka suka membaca, belajar ya. Belajarnya itu bukan cuma belajar tentang kitab suci ya, semuanya dipelajari ya, belajar dari luar gitu ya, ilmu pengetahuan dari luar mereka semua tampung gitu ya. Ya, jadi tidak fanatik gitu ya. Intinya nggak usah fanatik berlebihan dalam beragama. Coba cek data, mana coba negara dunia ini yang fanatik berlebihan dalam beragama? Nggak ada. Yang maksudnya yang maju gitu, nggak ada. Nggak ada satupun. Kalau ada, saya mau ikut dong. Nggak ada satupun ya, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Intinya di video ini saya tidak mendoktrin ya. Saya tidak memberikan kesimpulan ya. Silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu, saya berpihak ya. Saya nggak mau berpihak di video ini. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.